Kita ini kayaknya mirip aja dengan si Zaid. Pengen kebaikan, suka dengan orang-orang yang baik. Ketika kesempatan melakukan kebaikan itu ada, dilaksanakan. Dan kalau sudah melaksanakan kebaikan, yang diharap benar-benar pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang bisa ada hadir dengan kebaikan itu, cuman ada rasa kecewa. Iya, ada tulak lagi. Tunggu mana? Kawai. Cuman nanti kalau ada yang kedua, tulak. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika itu jawaban Zaid apa? Sabda Nabi, "Hadhihi alamatullah fi man yurid." Inilah tanda dari Allah bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kebaikan, mendapatkan surga. Selanjutnya, walau aradat lil ukhra, kalau seandainya Allah menghendaki engkau lil ukhra bagi yang lain. Kalau yang model begitu tadi yang baik, berarti lil ukhra yang buruk ya. Kalau Allah menghendaki kepada engkau yang buruk, maka hayya akalah, Allah siapkan engkau untuk yang buruk itu. Jadi dalam hati ini ketujuhnya sudah ketujuh kerjaan-kerjaan yang buruk. Bapak yang membangun murid udah kepikiran mana kawan meditator. Kan boleh jadi meditator. Hukumnya kalau menurut mazhab Imam Syafi'i makruh. Tapi kalau menurut Imam Malik hukumnya haram karena buang-buang waktu. Nah, berarti kan apa-apa dong kita Imam Syafi'i. Bener, kan apa-apa. Cuman bertaruhan. Nah, bertaruhan itu kan kadang-kadang orang jahat tuh, orang yang kada dikehendaki baik. Bangun gurih itu udah pikiran kita bermaksiat aja. Aja bangun gurih. Bangun gurih. Ada apa nih? Minggu tak sadar dah kenapa? Bangun gurih apa pikiran? Itu tandanya. Kalau kita kan ada pengen ibadah sekadar. Nah, kalau Allah menghendaki yang lain daripada kebaikan, maka kata Nabi, hayya akalah, Allah siapkan kamu itu untuk sesuatu yang ada baik tadi. Kemudian wala yubali bi ayyi awdiyatiha halaqah. Dan Tuhan kada peduli dari lembah kemaksiatan mana ikan binasa. Karena empat harus. Bapak yang berjudi ada di situ. Bapak yang ada grup mabuk-mabukan 4 2 hanya mabuk-mabukan di situ. Bapak yang ada orang kepelacuran ada 2 di pelacuran. Bapak yang ada orang ngerampok 4 2 ngerampok. Ini ada tuh waktu mati. Ada yang matinya di kejudian. Ada yang matinya di pelacuran. Ada yang matinya lagi merampok. Kan ada tuh. Nah itu tanda. Tanda apa? Tanda memang Tuhan kada peduli. Jadi kita aja lagi merasa rasa. Tapi model-model kayak kita, kada juga pemuta kabur. Kayaknya dia tuh sama dengan saya. Akhirnya ketujuan dia kebaikan orang-orang soleh seperti itu. Kadang kalau kita membayar siapa nih penipu hari ini? Sudah kalau kita berpikir gitu kan, duit siapa nih ada betul itu pernah kita berpikir aja. Atau bini siapa nih ada selingkuh itu pernah kita berpikir seperti itu. Nah, jadi insya Allah lah ada wani juga. Kamu memastikan cuman dari ciri-ciri yang Tuhan takdirkan lawan kita, kayaknya kita aja ditakdirkan Tuhan ahli surga aja. Nah, karena kalau menurut Quran yang tadi kita baca, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu pasti menjaga kepada orang-orang yang beriman. Kalau Tuhan jaga, Allah keluarkan orang yang beriman itu dari kegelapan menuju cahaya. Sedikit demi sedikit ingat berbaik. Ada dampak orang berbaik itu kayak si salah bin abrakadabra. Tunggal gigitan. Maka Quran itu sendiri turun tajrid itu bertahap. Karena memang bayangkan
ayat menceritakan tentang minuman keras itu. Yang pertama ditanya minuman keras apa? Oh, manfaat. Lama-lama Tuhan bilang minuman keras itu walaupun ada manfaatnya, tapi ada mudaratnya. Dan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Lama-lama turun lagi yang la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan mendekati salat kalau kalian dalam keadaan mabuk. Mulai berkurang orang mabuk. Sampai turun ayat terakhir, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Khamar itu pekerjaanmu dan itu adalah pekerjaannya syaitan. Fajtanibu, tinggalkan. Jadi Quran kalau cerita tentang khamar ya bertahap. Tapi orang bisa tunggal ikutan berkurang. Nah, kita memang sebenarnya sudah sempurna Islam. Ketika al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat ini turun di Arafah ketika Nabi mengerjakan hajjatul wada. Islam sudah sempurna, tapi tetap aja mengajak orang Islam itu kadang bawa simsalabim abrakadabra. Ada orang ada suatu sembahyang disuruh sembahyang bagus-bagus 5 waktu berjamaah terus ikhlas. Ikhlas aja jangan apa, karena ikhlas itu. Udah tahunya ikhlas itu bagaimana? Ada apa yang model begitu tuh? Ya sudah, yang ada pernah sembahyang. Kalau orang itu diberi petunjuk oleh Tuhan, mulai dia mau sembahyang. Walaupun kadang apa 5 kali. Maghrib lawan isya aja pertamanya. Kalau wasannya bertambah, maghrib isya johor kurang. Cuman asar dan subuh nggak ada. Kalau wasannya asar pulang. Kalau wasannya subuh berangkat 5. Sekalinya mulai sekarang sudah 5 mulai belajar mengenal. Ujung-ujungnya rancang i'tikaf di masjid. Itu tanda Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minan zulumati ilan nur. Kadang awal kalau saya salah bin. Kadang-kadang ketika sudah hendak berbaik itu pun bisa drop pulang. Ada kawan kamu ajakin ini. Apa jar kawan bertobat kina-kinain bertobat itu. Umur hanya 35. Belum lagi jauh lagi amat itu jauh. Lain aja. Makan padiran kawan. Apih pulang sembahyang. Tapi kalau memang dia dapat memang dikehendaki Tuhan jadi baik, kada lawas tuh. Ingat pulang. Ini salah kawan ini. Tidak pulang kawan yang bahari pulang, yang pulang ke pengajian. Kayak itu kan. Aku kada heran kada. Aku tuh dahulu lagi kita pengajian ya tuh awal-awal. Jadi sebahagian kita ini guru. Kami ini dua hajar aja sembayangan gue. Dulu kami kasih bayang kan banjar aja dia pakai sana. Jangan kira aku juga dua-dua ini dan rajin sembayang redo. Kada duluan. Kami dahulu rancang ini duluan juga. Ada yang pakai sana. Mulai dari guru kayak orang bilang. Kenapa dia makan kayak orang bilang? Bayangkan guru makan meninggal. Boleh ke rumah kadingan, mandi ini kadingan. Itu dia kawan kita. Tapi Tuhan hendak membagusakan. Ya, itu yang orang itu, alhamdulillah dengan grup-grupnya itu sudah ya, jadi grup kita nih. Mana ada yang merasa iya tuh orang. Ada orang yang dahulunya pada sembahyang, tapi dikeluarkan Tuhan sedikit-sedikit. Kawan orang sembahyang, dahulu melihat aja orang sembahyang, ada nggak kepikiran ke sembahyang? Kalau misalnya mulai sembahyang, sampai aktif sembahyang, sampai kadang-kadang jadi muadzin, itu tanda apa? Tanda Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan bertahap. Jadi kalau kita bertahap, adalah ke arah yang lebih baik. Itu tanda kita itu dijaga Tuhan. Memang sekali lagi orang yang seperti itu apakah mulus? Ada mulus-mulus amat dia. Isa, kilap-kilap. Sahabat aja yang digurui oleh Nabi masih ada yang kilap-kilap.
Apalagi cuma digurui oleh guru kayak kita, jauh harapan. Bisa khilaf itu, cuma tetap kayaknya bertambah. Kayak itu juga guru itu maunya dijaga Tuhan. Asalnya misalnya hukum dunia, hendak minta bayaran harus seorang. Kalau ini Anda diberi petunjuk oleh Tuhan, ini akan mulai mengarah ke arah yang benar, mulai ikhlas, kada peduli lagi, bahkan mungkin berusaha lagi sudah. Kita kada tahu, namun tatap aja apalagi pun banget. Itu sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Tapi kalau orang yang ingkar kawan Allah, itu yang menjagai, yang membimbinginya taghut, iblis. Kalau sudah iblis, maka kerjaannya terbalik. Yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Orang ini dibimbingnya dari asalnya baik, benakal. Dahulu dulunya baik benar orang. Wah ini, Pak. Kalau kau dikisahkan lagi 5 tahun di sekolah pesantren. Iya, lihat di kelakuan. Allah kan pada yang semula. Itu kenapa tuh? Karena bimbing oleh syaitan. Jadi kita aja lagi merasa-rasa. Jangan berpikir, wah, gak apa-apa itu wajar. Urusan surga, urusan neraka, urusan Tuhan. Sarah Tuhan, ada masuk surga, masuk neraka. Bujur jadi itu sarah Tuhan. Tapi orang yang model seperti itu disambat Nabi ahmak. Ahmak itu apa? Bungul banget. Itu jangan jambu ya, jangan tersinggung. Biar Nabi ahmak. Kalau kada percaya, bacakan hadisnya. Kata Rasulullah, al-ahmaq, yang namanya orang bungul banget. Manittaba nafsuhu hawa. Orang yang nafsunya itu selalu mengikuti hawa nafsunya. Hidup sekehendak. Kalau kita kan pakai aturan. Ini boleh kerjakan, ini nggak boleh tinggalkan. Ini kada. Asal nafsu hendak, gawe terus. Biar nafsu guring. Kalau sembahyang, santai gawian. Makan, guring, kawin, makan, guring, kawin. Itu aja digawin. Pas kayak kalau jar guru hajat Mustafa sapi. Persis kayak sapi. Ampar. Seperti itu. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Itu yang ayat Qur'annya. Kami masukkan ke dalam neraka banyak dari bangsa jin dan manusia. Yang mana yang masuk ke neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya akal tapi kada dipakai berpikir. Walau a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi kada dipakai melihat. Walau adhanun la yasma'una biha, punya telinga tapi kada dipakai untuk mendengar. Jadi kada tahu apa-apa. Nuntut ilmu kada suah, baca kitab sorangan kada bisa. Tahunya begawi cari duit, makan kalau sudah duit, istirahat kalau doyok. Biak-biak bini ditinggal, habis kisah itu aja hari-hari. Nah, lalu digambarkan Tuhan, ulaika kal an'ami, ay binatang ya Tuhan. Nafsu aja dituruti. Bukan kada boleh makan, bukan kada boleh punya rumah, bukan kada boleh punya kendaraan, bukan kada boleh punya dunia, boleh. Tapi jangan lupa beramal. Jangan nafsu aja dituruti. Berkali-kali diceritakan Tuhan kada pernah melarang kita mencari dunia. Yang fa'idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Tuhan menyuruh cari dunia. Kalau sudah selesai sembahyang, fantasiru fil ardi. Silakan bertebaran di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah, rezeki itu nyari.
rezeki itu kan datang. Jadi orang datang ke rumah Ikam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nina, duit 3 juta. Ini baras 5 karung. Tidak harapan. Wah, jarang suah keluar. Tapi orang dapat itu, angkat orang daging. Itu Idul Adha benar dong. Itu sekali setahun. Hari-hari jauh harapan. Cari. Tapi yang tadi selesaikan dulu ibadah lawan Allah. Atau misalnya ayat lain, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tatakallamu fihi al-qulub wal absar. Orang yang kesibukannya dalam mengejar dunia tidak melupakan dia daripada ingat kepada Allah, dari mengerjakan salat, dari bayar zakat. Kenapa? Karena yakhafuna yawman tatakallamu fihi al-qulub wal absar. Karena mereka takut dengan hari akhirat. Yakin bahwasanya akhirat itu ada dan Tuhan akan membalas. Nah, itu yang bagus. Tapi yang digambarkan Nabi Bumal banget tadi, kalau dalam segi hadis, al-ahmaq, orang yang bumal banget. Manita ba'an nafsuhu hawa, orang yang nafsunya ini selalu mengikuti hawa nafsunya. Maka nafsu kita ini kadang pernah puas. Jujuran, nafsu kita ini kadang pernah puas. Jika kira-kira kalau sudah punya duit 1 miliar, puas. Tanyai yang punya 1 miliar, mana ada kamu yang mau 1 miliar, aku haji bertoko dusta. Lebih imbah 1 miliar, malah kamu ke toko di sebelahnya. Itu artinya kada puas. Bolehkah? Ada tidak masalah. Asal rajin-rajin tetap beribadah. Ya? Tapi sekali lagi diulangi, nafsu kita ini kadang pernah puas. Jadi kalau kita memperturutkan nafsu, maka kita akan memperturutkan sesuatu yang tidak akan pernah kenyang. Yang dah di sini juga di Ihya juga. Laukana libni Adam wadiyan min dhahabin lattahu ta'alisa wala yablahu jawahu illa turab. Seandainya manusia ini punya 2 lembah emas, jika sedikit sumur aja mengisinya emas. Pada kisah lagi apa? 2 lembah emas. Pada saya 2 lembah emas, 2 lembah batu bara aja kita. Wah, oke. Berapa hektar? Jadi itu kan 3 biji gunung Tambun kesebaratan. Berapa aja tidak dirugi oleh tamak? Ada kau ke 3 miliar. Oh, tapi dia punya. Puas, ada benar puas. Itu sudah Nabi gambarkan, seandainya manusia punya 2 lembah emas, labtaghaw salisa, misalnya manusia itu akan mengejar dan cari lagi lembah yang ketiga. Apa itu? Cuma 1 miliar aja. Armayu wala yamlau jawfau illa turab. Dan manusia itu kadang pernah puas kecuali mati. Mun mati aja ditanya apa ya? Dia tak apa-apa lagi. Yang kesajian kemarin Jawa Kemudahan ujian Imam Ali menakuni lawan orang yang di kuburan. Hei, apa yang pakai sabu lawan ikan? Apa? Aku madahkan harta yang kau tinggalkan itu semua anda dibagi-bagi oleh orang lain. Bini kau udah jadi bini orang, kawin dahnya. Rumah ikam udah biar ditempati oleh orang lain. Tuh laki hanya atau dia di rumahmu. Tuh kisah dunia ikam habis semua jadi milik orang lain. Dan itu pasti coba lihat. Ikam membini ikam anu. Insya Allah aja. Lagi ikam mati kan nangis bang. Cuman ada sudah melilit bah. Ini janda sugi ini janda lambat. Nah, tapi seperti itulah. Nah, jadi jangan diperturutkan hawa nafsu. Nah, silahkan cari dunia, silahkan dengan cara yang benar. Jangan lupa sholat. Nah itu pintar ke orang-orang. Tapi bukan kau apa-apa lagi, gawi terus. Nah, ini yang Nabi Muhammad. Wa tamanna 'ala Allahil jannata.
Tapi yang memperturutkan hawa nafsu, yang kadang mau beribadah, mengejar dunia terus berharap masuk surga. Bahkan doanya kadang gampang. Ya Allah, masukkan aku dalam surga Firdaus di sebelahan rumah lawan Nabi. Itu sahabat itu kan suka membantu Nabi kan? Karena Nabi itu orang yang selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Jadi ketika Nabi itu dibantu terus oleh orang, jadi Nabi madahi orang itu saling. Kita minta apa? Minta balasan apa dari aku karena ikan baik kan? Jadi kita jadi guru, jangan bagi orang berbuat baik, kita dapat terima kasih. Kalau bisa dibantu orang boleh bantu, tapi dengan kapasitas kita. Jangan budaya ya boleh kami dapat bantuan apa? Itu bersihakan dukung mulai hubungan. Jadi jangan Nabi sal nih minta lawan aku. Jadi orang itu mumpung Nabi memberi tawaran, minta apa ya? Lalu orang itu bilang, murafaqah fil jannah. Aku minta bahwasanya aku nanti bisa berkawan dengan engkau di dalam surga. Hendak masuk surga barang Nabi. Itu yang jatuh kemarin. Sahabat itu kalau jauh lawan Nabi itu sudah kesedihan yang luar biasa. Sudah kesedihan yang luar biasa, walaupun tempatnya surga. Yang menceritakan sahabat-sahabat itu sebelum hadis almarhum ma'aman ahab ada, itu mengumut. Kenapa mengumut? Karena mereka berpikir kalau seandainya mereka masuk surga, Nabi tentu juga masuk surga, tapi antara surga mereka dengan surga Nabi itu ada sama, dan berkisah itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu bagus Habib Al-Jufri kemarin ya di masalah kata itu. Kawin lawan bibinian. Mulai keluar pondokan. Melamar lawan bibinian, dijanji tahun depan kawin. Menghadang setahunnya lawas. Semakin dekat semakin menggebu-gebu sampai malam pertama. Kemudian malam pertama masuklah kata Habib Al-Jufri ke kamar. Kamarnya berhias harum, film hanyar, ranjang hanyar. Cuman ada bini, nyamanlah perasaan. Kamar pengantin ada artinya, namun kan ada bininya. Ya kan? Betul itu pas dalam hati kau. Maka surga akan ada artinya kalau ada kawan Nabi Muhammad SAW. Itu jadi orang mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad. Karena bintangnya itu. Kita sudah di dunia, kada pernah melihat Tuhan di akhirat, kada melihat juga terlalu banyak. Jadi kita bilang, jadi sahabat bilang, murafaqah fil jannah. Saya cuma pengen nanti bersama dengan engkau di dalam surga. Allah ghairu dzalik kata Nabi. Enggak ada permintaan lain kan? Huwadzaka, itu aja. Enggak banyak permintaan. Nah, ini sahabat bagus. Lalu kata Nabi apa? Inni bikasrati sujudi. Bantu aku dengan banyak-banyak sujud ya. Jadi kan ada artinya, ikam kalau memang hendak lawan aku, doakan ikam bersama-sama lawan aku di dalam surga. Cuma jangan lupa sembahyang yang ditinggal. Nah itu kalau bahasa ringkasnya. Banyaknya sembahyang. Yang kita wajib terbalik. Ujar guru seberapa hari kan jamin. Terus saya sembahyang lagi, sama lah lawan Nabi. Kalau Nabi dan Nabi ikam berdoakan masuk surga sama-sama lawan aku. Tapi banyaknya sembahyang. Yang aliran sesat lain pulang. Buat ikam harus sembahyang lagi. Pokoknya ujamin kerajaan masuk surga. Gurunya pertama ditimpa itu ke neraka, muridnya bahkan guguran neraka juga. Nah, jadi makanya jadi amun bunga itu sasadane.
Makanya biar Nabi tadi, biar Nabi hadis tadi, al-ahmaqu man ittaba'a nafsuhu hawa wa tamanna 'ala Allahil jannata. Orang bunga mana? Kerjaan ada yang beres, selalu memperturutkan hawa nafsu. Berharap masuk surga. Sesuai. Jadi mana masuk surga itu sesuai dengan hujan, ba'amal. Mudah-mudahan kita kena hadis yang tadi. Kita termasuk orang yang suka dengan kebaikan, suka dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Kalau kebaikan itu memang bisa kita laksanakan, dan kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kebaikan itu tidak sempat kita kerjakan, ada kecewa tapi ada dia di dalam hati. Kalau ada kesempatan yang kedua, saya akan ikut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya bilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya 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 sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin min al mursalin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa tammimna bil 'afiyah. Allahumma arsilna ikhlas fi talabil 'ilmi wa nashra fi jami'i ta'ati rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.